Nunukan, sebuah kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara yang menjadi daerah perbatasan antara negara Indonesia dan Malaysia. Menjadi pintu masuk lalu lintas perdagangan antara Kalimantan Utara dan wilayah sekitarnya, Pulau Nunukan memiliki 232 desa dan berpenduduk 203.220 jiwa. Hingga kini Kabupaten Nunukan terus mengalami perkembangan sejak pemekaran tahun 1999. Namun, terdapat berbagai temuan permasalahan aset daerah hingga infrastruktur yang belum selesai. Hal ini tentu berpotensi merugikan keuangan daerah. Potensi korupsi di Kabupaten Nunukan terbilang rawan, seperti terlihat dari capaian Survei Penilaian Integritas atau SPI tahun 2022 yang mendapat skor 71,56 dari rata-rata 72,4 berada pada kategori rentan. Gitu. Ada mungkin kadang-kadang yang menurut persepsi kita di pemerintah ini sudah berjalan dengan baik, tapi ternyata menurut dari opini di luar daripada pemerintahan, eksternal misalnya dalam hal ini juga tidak baik. Kemudian ada juga yang sifatnya tadi internal ya, itu lebih kepada mungkin koreksi dan evaluasi ya. Artinya kalau mungkin kita menganggap itu salah ya kita mungkin harus mau merubah yang mengevaluasi. Tetapi ketika memang itu ada hal-hal yang mungkin juga misalnya bawahan kita keliru ya, ini yang tadi saya sampaikan di forum itu ya, ada top down, ada juga bottom up seperti itu. Jadi ini harus seirama. Pemerintah daerah Kabupaten Nunukan mengakui tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya proyek infrastruktur, adalah masih banyaknya permasalahan aset di Kabupaten Nunukan. Seperti P3D yang belum selesai, aset tumpang tindih, aset bersengketa dengan masyarakat, aset yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak, serta aset yang tidak termanfaatkan. KPK melalui kinerja koordinasi dan supervisi memberikan rekomendasi dan pendampingan khusus kepada pemerintah Kabupaten Nunukan. KPK berfokus pada sektor infrastruktur karena beberapa tahun belakangan ini banyak kasus korupsi terkait dengan infrastruktur yang menelan anggaran besar dan tingkat kerawanan yang cukup tinggi. Alhamdulillah sebenarnya dari sisi kepemimpinan ya, ini sangat baik sekali. Artinya banyak hal-hal yang tadinya itu sebenarnya lebih kepada tugas kita sebagai pimpinan gitu, namun dengan adanya Korsubga ini kan bisa lebih terbantu gitu, apalagi di Korsubga ini kan arah pekerjaan target-targetnya itu kan sudah lebih jelas seperti itu. Nah jadi tinggal kita menekankan aja kepada OPD-OPD kita ini untuk mengikuti semua irama daripada target yang ada ini gitu. Jadi lebih mudah pengontrolannya, dan sebagai bentuk komitmen kita juga ya dengan pemberantasan korupsi misalnya, artinya di satu sisi kita ingin semuanya berjalan ini sesuai dengan aturan seperti itu. Namun mungkin di sisi yang lain ada saja hal-hal yang mungkin itu di dalam sisi hukum ataupun misalnya sisi penyelidikan dan sebagainya ini mungkin termasuk potensi penyimpangan dan sebagainya. Nah, dengan adanya Korsubga ini kita jadi lebih banyak artinya kita justru lebih berhati-hati ya. Berhati-hati artinya kita harus tetap memastikan bahwa semua apa yang kita kerjakan ini baik itu dalam bentuk kegiatan ataupun pelayanan jasa kita ini berjalan sesuai dengan aturan yang ada seperti itu. Selain aset tumpang tindih, pemerintah Kabupaten Nunukan juga memiliki aset-aset yang masih dikuasai pihak lain yang tidak berhak. Temuan proyek infrastruktur yang tidak selesai diantaranya, pembangunan pasar induk Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2006 mengalami gagal konstruksi. Belum selesainya pemanfaatan bangunan Christian Center, penguasaan tanah dan bangunan oleh warga tepian Pantai Lestari, tumpang tindih hak guna bangunan atau HGB, aset-aset hasil dari pemekaran dan P3D belum dialihkan, serta sengketa lahan tanah pada perkantoran. Menyikapi masalah ini tentunya kami mengharapkan proyek-proyek yang selama ini mangkrak, yang masalahnya bermasalah seperti jalan ring road dengan PT Wali-Wali, kemudian pasar rakyat tadi itu, kemudian masalah Christian Center yang sementara ini bangunannya ada tapi belum digunakan karena memang Christian Center
bangunannya belum tuntas. Artinya dibangun fisiknya, jalannya belum dibangun, listriknya belum ada, airnya belum ada, pagarnya belum ada. Sehingga bangunan tunggal sendirian, karena agak jauh dari pinggir jalan, itu diganggu masyarakat. Ada yang kacanya pecah, ada yang rusak plafonnya, ada yang pintunya dilepas dan lainnya. Banyak gangguan-gangguan di situ. Harapan kami, mudah-mudahan dengan kedatangan Bapak-Bapak KPK yang ada di Kabupaten Nunukan bisa membantu kami menyelesaikan masalah-masalah ini. KPK melalui program tematik mendorong pemerintah Kabupaten Nunukan untuk fokus pada permasalahan proyek infrastruktur, baik yang dibiayai melalui anggaran DAK, anggaran perbantuan, PEN, maupun APBD. Infrastruktur sendiri menjadi salah satu faktor penunjang keberhasilan perekonomian suatu daerah, termasuk pada Kabupaten Nunukan. Pentingnya kesadaran terhadap pembangunan infrastruktur harus ditanamkan pada setiap pejabat daerah hingga tertuang pada kebijakan. KPK berharap kinerja Inspektorat di Kabupaten Nunukan dapat berjalan dengan baik sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola pada pemerintah daerah. Dan kami sangat mengharapkan dengan kedatangan KPK ke Kabupaten Nunukan dapat membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang selama ini kami menghadapi dengan buntu. Contoh pasar rakyat, pasar masyarakat yang mangkrak, yang berkasus, itu kami belum bisa tahu mau diapakan barang ini. Apakah dilanjutkan atau dimusnahkan. Dengan Bapak-Bapak KPK datang ke sini, alhamdulillah ada solusi, saran-saran dan langkah-langkah apa yang harus kami selesaikan, termasuk di berbagai macam proyek tadi. Melalui koordinasi dan supervisi yang dilakukan, KPK pun berharap pemerintah Kabupaten Nunukan dapat menindaklanjuti rekomendasi yang ada agar pemerintah daerah dapat terhindar dari potensi tindak pidana korupsi atau kerugian keuangan negara. Tak ketinggalan, KPK mengingatkan kembali peran DPRD agar lebih efektif melakukan fungsi pengawasan dan penganggaran agar tidak terjadi tindak pidana korupsi. Mendorong seluruh pihak yang terkait dengan penertiban dan pemanfaatan aset untuk bekerja sama secara baik dan menciptakan solusi yang adil bagi masyarakat. Bersama KPK, mari berantas korupsi hingga ujung negeri.